Bagaimana Anda melihat program prioritas ini sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja perusahaan Anda, khususnya di segmen agrokimia, pupuk, dan juga alat pertanian, Mas? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang swasembada pangan, saya pikir ini topik yang selalu menjadi perhatian pemerintah ya sudah sejak lama gitu. Pertanyaannya apakah swasembada pangan itu mungkin dilakukan untuk masyarakat Indonesia? Jawabannya tentu mungkin. Kembali lagi kita lihat kondisi daripada Indonesia sendiri, di mana kekayaan alam kita, iklim kita itu sangat mendukung untuk kita bisa mencapai swasembada pangan ya. Yeah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran serta pemerintah dan juga pihak swasta ya dalam mewujudkan swasembada pangan tersebut. Swasembada pangan kalau kita katakan itu saya pribadi melihat ada dua aspek yang harus kita capai terlebih dahulu. Yang pertama sudah pasti dari segi kuantitas, di mana dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, salah satunya adalah pembukaan lahan-lahan baru, kemudian juga dengan peningkatan daripada pemberian subsidi di sektor agraria ya. Tentu itu kita bicara tentang bagaimana meningkatkan kuantitas input. Yang kedua yang tidak kalah penting menurut saya itu adalah dari segi kualitasnya, Bu, Mbak Safrina. Jadi dari segi kuantitas kita harapkan dengan apa nih, penambahan lahan pertanian, penambahan anggaran, otomatis kita bisa menggenjot produksi yang ada saat ini. Yeah. Tapi jangan lupakan dari segi kualitas input yang harus kita kerjakan bersama juga. Artinya apa? Sudah pasti kualitas pupuk yang lebih baik, kualitas pestisida, kualitas alat-alat pertanian, metode penanaman juga yang lebih baik. Sehingga apa yang kita harapkan dengan adanya peningkatan dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas, kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang eksponensial. Jadi tidak hanya produktivitas secara kuantitas semata ya? Betul. Itu yang menjadi salah satu target DGWG juga. Okay. Semenjak kita didirikan tahun 2001 oleh Pak David Yaori, visi kita selalu menjadi hal utama adalah bagaimana kita meningkatkan perekonomian di pedesaan, utamanya bagi petani. Jadi kita selalu mengedepankan personal approach. Kita selalu mengutamakan kepentingan daripada para petani yang ada di Indonesia gitu. Nah, sehingga kita bisa sampai saat ini dengan level di mana saat ini kita sebagai salah satu perusahaan agri input paling komprehensif. Ya. Kita harap tentunya kita berperan aktif mendukung program pemerintah saat ini, tentunya akan berdampak baik bagi masyarakat dan juga bagi bisnis DGWG secara keseluruhan. Inovasi apa yang saat ini jadi fokus utama dari DGWG untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pangan nasional, Mas Dhani? Ya. Bicara inovasi, balik lagi, aspek pertanian ini kita ngomong luas sekali cakupannya. Ya. Mungkin saya bisa highlight 4 aspek. Yang pertama, di mana inovasi produk kita kedepankan. Inovasi produk-produk kita berikan produk-produk dengan kualitas terbaik. Tentu untuk mendukung hasil output yang lebih baik lagi. Pertama itu adalah inovasi produk. Yang kedua adalah inovasi teknologi, Mbak Safrina. Teknologi ini kita implementasikan di dalam produk kita, yang pertama. Dan yang kedua, teknologi memang secara harfiah, dalam arti kita saat ini baru saja sekitar 2 tahun lalu kita melaunch aplikasi berbasis teknologi, ya. Itu namanya DGW Solution. Itu membantu petani-petani untuk bisa mengetahui, bisa terupdate ilmunya dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Jadi itu menjembatani secara digital antara DGWG dengan petani. Jadi salah satu feature yang kita kedepankan adalah feature artificial intelligence, di mana kita menanamkan image recognition di sana. Jadi petani dapat dengan mudah mengambil gambar, lalu secara langsung, secara otomatis sistem akan mengidentifikasi OPT apa yang sedang terjadi, bagaimana solusinya, bagaimana penanganannya, itu bisa dilakukan secara langsung melalui sistem tersebut. Itu salah satu inovasi teknologi yang kita berikan. Lalu kita juga memberikan inovasi di sisi SDM. Artinya apa? Kita secara berkala melakukan pembinaan, penyuluhan terhadap petani-petani yang ada di Indonesia. Kita punya 1000 agronomis yang kita tempatkan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu mereka bertugas secara langsung one-on-one berhadapan dengan petani untuk membimbing mereka. Itu yang kita lakukan saat ini. Dan juga kita mendevelop 9 training center across Indonesia. Untuk petani? Untuk petani. Jadi kita undang mereka, kita melakukan penyuluhan, kita membimbing mereka agar mereka juga tepat sasaran ya, penanamannya, metodenya, alat-alat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah inovasi dari segi distribusinya. Kenapa saya bilang inovasi? Karena nomor 1, barang boleh bagus,
barang boleh banyak, tapi apakah itu aksesabilitas terhadap para petani itu Betul. baik atau enggak? Ya. Nah, jadi kita juga harus memikirkan kenapa, karena banyak petani di Indonesia ini sifatnya bukan di pinggiran kota, tetapi masuk ke dalam perdesaan yang notabene kadang-kadang susah untuk diakses. Mereka harus berjalan 10-15 km demi mendapatkan kualitas barang yang baik. Ya. Mengapa bukan kita yang masuk ke dalam? Kita yang mengantarkan barang-barang tersebut kepada mereka. Oke. Itu inovasi yang kita lakukan. Oke, menarik karena Anda melihatnya DGWG ini melihat pertanian dan juga industri pertanian di Indonesia tidak hanya dari segi bagaimana memberikan pupuk yang terbaik, bagaimana meningkatkan produktivitas secara kuantiti saja, tapi Anda berbicara mengenai kualitas, lalu pendekatan humanis untuk lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh petani dan lain-lain. Tapi jika Anda berusaha mau wrap up gitu ya, masalah utama atau poin-poin utama dari industri pertanian di Indonesia sampai saat ini apa? Karena gini, narasi yang ada adalah kita adalah negara agraris dengan sumber daya alam yang luar biasa berlimpah. Betul. Ya, tapi kita ketahui sendiri masih begitu banyak masalah-masalah yang ada bagi negara kita untuk menuju swasembada pangan yang hakiki, gitu ya. Apa yang menjadi masalah utama menurut Anda di Indonesia dan bagaimana peran utama dari perusahaan Anda kolektif juga tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis di Indonesia untuk menuju ke sana? Ya, saya pikir balik lagi ya, saya tidak bisa melihat atau mengatakan salah satu masalah ini menjadi satu penyebab utama mengapa swasembada pangan sampai saat ini belum terwujud. Ya, saya balik lagi, saya bilang ini adalah suatu permasalahan kompleks dan juga komprehensif yang harus dilihat dari berbagai aspek, Mbak Syafrina gitu. Jadi kita benarin satu aspek, apakah itu akan menjamin swasembada pangan? Tentu tidak. Jadi jangan sampai fokus kita hanya berfokus di satu bagian, tetapi kita melupakan bagian-bagian yang lain, gitu. Jadi kita harus identify dulu seluruh permasalahan yang ada, bagaimana mengatasi permasalahan ini satu persatu. Ini ibarat kata kita kayak mengupas bawang ya. Jadi satu permasalahan kita selesaikan, kita menuju ke permasalahan berikutnya, kurang lebih seperti itu.